tapi ini apa ya? Memotivasi. Jelas. Saya dan Pak Heru itu sebenarnya dulu motivasinya hampir sama, yaitu satu, berpelayanan dengan penuh kerendahan hati. Jelas. Itu satu fungsi untuk pintu kemanapun, baik pintu berinteraksi dengan jemaat, pintu berinteraksi dengan pendeta gereja-gereja yang lain. Sehingga dengan demikian, ketika saya di KSBS dulu itu pendeta-pendeta ya apa istilahnya koyo konco dewi gitu. Ya, konco dewi dalam tanda petik itu koyo komunitas, tapi komunitas kecil. Saya itu kalau dengan teman-teman majelis di Salatiga Selatan, kalau pas diskusi saya juga menyampaikan dari teman-teman pendeta sekelas Salatiga Selatan. Bukan berarti saya harus jadi pendeta, teman-teman pendeta enggak. Itu yang saya maksud, bahwa dalam berpelayanan kita harus segera kerendahan hati. Itu kuncinya. Resikonya banyak banget. Sini-sini itu nanti majelis itu harian. Itu mesti. Kayaknya salah, ini salah. Padahal yang salah majelis ini. Jadi satu pengalaman yang saya tidak pernah lupa di Gereja Salatiga Utara, ada majelis yang didahului latihan kur itu jam tanggal 17 jam 19. Latihan kur jam itu kudune lakonnya undangan dibuat. Setelah didatang, kowe ki piye kok gawe undangan? Apa diumum wong kur tidak butuh? Maka dia ketika mendengar itu langsung ditulis. Ya, orang-orang yang marah-marah itu saya kebetulan di depan saya dan saya mendengar sendiri, Pak, lho saya yang menjadi saksinya Pak, dan saya mendengar sendiri. Ini berarti Pak Heru yang kita tuntut? Ya bukan, ada salah satu ketika saya di Salatiga Utara. Nah, yang saya maksud begini, makanya yang dikatakan di depan itu benar. Wong salah, ora gelem ngaku salah. Ya walaupun majelis itu yo Mas, aku sing baru, maksudnya kan begitu. Jika dengan demikian esok mungkin apa mana ngomong itu enak hati. Karena walau bagaimanapun si maksud yang sepuh itu mesti orang terhuni kurang tanam sing sumber baru tidak. Itu salah satu risiko dan masih banyak risiko-risiko yang lain. Tapi yang jelas kita tidak mengenal waktu dalam berpelayanan, kuncinya satu, dengan penuh kerendahan hati. Nah, terima kasih. Saya menyambung senior kita dalam usia. Kalau lamanya pekerjaan, saya paling lama ya. Jadi saya dulu baru Pak Noto. Jadi saya tahu kronologisnya. Dulu itu masih klasis itu satu, yang mengalami satu klasis siapa? Mbak Christine itu. Wah, itu masih alami ya. Terus kemudian baru pindah dan gerejanya masih sedikit gitu kan. Nah itu jadi sangat luar biasa. Dulu itu saling tidak mengenal, meskipun sedikit. Kalau sekarang luar biasa saling mengenal. Saya dulu tidak saling mengenal karena tidak ada tentara langit. Tidak ada. Sampai akhirnya jadi dua klasis, bentuk pun belum jadi tentara langit. Ingat pertama kali pertemuan itu setelah Mbak Christine ini menikah. Ingat sekali ya, karena di bicara. Pemancingan. Banding. Nah ini, jadi di situ pertama kali kemudian kita dikenalkan yang namanya CU. Itu luar biasa. Sumber tempat kita pinjam. Ayo pinjam, ayo pinjam. Nah, kedua motivasi saya adalah saya bisa kenal waktu itu pendeta-pendeta seklasis. Kenal, tapi dengan Pak Wisnu aja tidak kenal dengan saya. Bagaimana saya kenal gitu, tapi tidak pernah ketemu. Cuma Pak Wisnu tadi kayaknya lupa dengan saya.
Jadi karena ketemu mungkin sekali atau 2 kali dan itu pas mau besok atau apa di tempatnya Pak Wasito. Nah itu jadi karena ini mesti orang asing gitu. Saya orang asing. Gitu. Jadi ya. Tapi saya di sini tetap ingat karena pernah main ke sana kumpulan pendeta, pertemuan pendeta. Waktu itu pokoknya bawa mobilnya Pak Adi Kris. Entah ke mana saya tidak tahu kayaknya besok gitu. Jadi waktu itu kita kenalan di situ Pak Kris Yulye. Yang mobilnya Pak Adi Kris bilang itu di bawah. Iya, kita gitu. Nah, motivasi yang ketiga pertama kali saya jadi TU, pikiran saya itu kacau. Gajinya sedikit, tidak bisa untuk berumah tangga. Gitu. Nah, tapi ternyata ada punya suami atau istri kan? Ternyata punya sediakan. Yang belum punya siapa kacau? Selain Mas Dewo ya, karena masih kecil. Mas Dewo belum. Ada ya? Belum. Sudah pernah punya. Nah, maksud saya Topan itu ya masih single gitu ya. Nah, dia kan sebentar lagi. Nah, kemudian setelah itu saya berpikir jadi TU gereja tidak mungkin punya rumah. Lah kok kan begitu. Nah ini bukan beban. Lah kok iya karena gajinya waktu itu sedikit. Saya waktu itu gaji baru 45. Tapi Pak Nyoto kalau mau duduk tidak apa-apa Mas. Karena saya ngomongnya lama. Tidak apa-apa. Untuk kesempatan ketemu ya. Kita sudah 10 tahun lebih tidak ketemu. Nah, berpikir saya begitu. Tidak mungkin punya rumah. Gaji saya pertama 45, kemudian jadi 60, jadi 70, jadi 100, itu pun masih 66%. Waktu itu GKJ Selatan mengatakan menurut kemampuan gereja, padahal sudah punya 100%. Luar biasa, tapi saya bersyukur Tuhan kuatkan saya. Saya pernah hampir pindah mencari pekerjaan lain, sudah siap. Saya berpikir lagi, kalau di gereja nanti kalau punya istri saya yang punya anak, saya sponsor aja. Saya bisa ngajak anak ke pekerjaan. Saya ajak. Saya mikirnya gitu. Ternyata benar. Tuhan jagain itu. Kabulkan. Nah, anak saya kecil, saya tidak punya pembantu, anak saya ajak. Waktu itu ketikanya masih manual, tidak seperti sekarang disimpan selesai nanti kerjakan lagi. Manual. Jadi itu harus kalau salah mengulang lagi, sekarang enak kan? Nah tapi kelemahannya sekarang adalah sering kalau copy paste itu ya salah terus begitu ya. Ya Pak Nyoto ya sering dulu marahi saya terus itu. Karena majelis itu. Nah ternyata Tuhan mendengarkan doa saya. Anakmu jangan apa-apa. Itu polemik juga waktu itu maksudnya ada bertanya, mau aja anak? Nah kalau tidak boleh, tolong saya dicarikan pembantu dan dibayari oleh gereja karena bayaran saya 66%. Sudah punya istri masih 66%. Tapi Pak Nyoto waktu itu belum tahu. Jadi majelis setelah saya gajinya sudah 100%. Sudah seperti itu. Nah, ternyata apa yang saya rasakan nanti jadi TO tidak bisa punya rumah. Tuhan balikan pikiran saya. Ternyata saya harus mengalami jadi mengalami beban itu. Tuhan itu memproses saya. Memproses itu saya harus keluar dari rumah orang tua. Padahal saya lebih suka menempati rumah orang tua. Kan enggak ada biaya, enggak paham gitu. Ternyata saya pengen menempati rumah orang tua. Saya pindah. Nah pindah rumah saya tidak ada. Namanya belum siap kan berarti tidak ada ya. Tapi tiba-tiba ada pimpinan istri saya di pekerjaan itu menempatkan atau mempersilahkan, mengizinkan ada rumah untuk panti jompo. Kalau mau pakai itu boleh kita tanpa kontrak, diberi fasilitas rumahnya besar. Nah disitulah Tuhan proses lagi. Kowe pengen beli rumah, juga pengen tak utangi, ini ojo ngomong konco-konco itu bukan GKJ-TU. Istri saya GKJ-TU. Nah, dan istri saya yang dikenal adalah Mbak Kris.
Istri saya namanya Sumini, meskipun namanya Mini tapi orangnya besar. Gitu. Jadi berbeda, berbalik. Meskipun Sumini tapi orangnya besar. Kalau di Zoom dia tetap mini. Nah, dari situ ternyata Tuhan kelola kehidupan kami, punya hutang yang luar biasa tapi punya rumah. Jadi apa yang saya ucapkan beda kan? Itulah Tuhan. Jadi apa yang saya rasakan, TU Gereja tidak punya rumah, siapa bilang? TU Gereja tidak akan kaya, maaf, kaya. Siapa bilang? TU Gereja bisa kaya. Nyatanya JU disediakan, ya Pak Lim. TU siapa tahu? Nah, ini Pak Nyoto ini yang merasakan hidupnya luar biasa. Dari sekarang dia tidak mau JU, sudah melimpah gitu. Nah dari situ ternyata saya harus pensiun, ini yang mengakibatnya. Saya pensiun, hutang saya ada 170 juta. Saya kalau masih bekerja tidak bisa bayar. Gaji saya ya, sekarang sudah pada tahu ya gajinya ya, sudah pada merasakan gajinya sudah jutaan. Saya dulu masih ratusan, puluhan dulu, ratusan baru menginjak 1 jutaan. Ternyata kalau kita setia pada Tuhan dan kita tidak iman berkat kita, Tuhan akan mengembalikan yang sangat luar biasa. Ini tidak berubah, tapi ini kenyataan. Ini saya kesaksian supaya kalian punya semangat bahwa saya pasti punya rumah tanpa dibantu oleh orang tua, tanpa ada warisan dari orang tua. Maaf, ini saya tidak menyinggung yang punya warisan orang tua ya. Maaf sekali, maaf. Tapi ini kenyataan, inilah supaya kita berbalik bahwa aku tanpa apa-apa tidak bisa, salah. Ternyata Tuhan bisa. Dan puji Tuhan, setelah saya PHK waktu itu ke kepala kantor dana pensiun GKJ Mas Yusak ya? Betul ya? Itu menyatakan Pak Iru tidak bisa diambil semua. Oh dia sadar gini, apa itu membatal ya? Saya punya utang 170. Pensiun saya sempat menerima 2 bulan itu hanya 1,4 juta. Pak Noto mungkin tidak ada ya Pak Noto ya? Tidak ada karena masa kerjanya. Nah, saya segitu tidak bisa, masih bingung. Berdoa lagi saya supaya pensiun saya bisa diambil semua. Ternyata betul Mas Yusak langsung ke YDP nopo ono sing salah. Saya lari, saya langsung tanggap kayak gitu. Soal uang saya paling tanggap. Nah itu saya lari mesti salah. Akhirnya bisa diambil semua. Masa tidak ngajari ya? Tidak ngajari untuk diambil semua. Tapi karena saya punya utang, saya ambil semua, dapatnya sekian, bisa untuk bayar semua. Bayar semua utang saya lunas. Tuhan melunaskan. Dan anehnya begitu saya pensiun, tidak punya gaji, pensiun saya harus ludes untuk bayar utang istri saya dan pensiun saya itu ludes. Tapi ternyata sampai sekarang ya kalau dibilang tidak punya hutang. Kalau saya punya hutang karena saya jarang. Itu betul, tanya Pak Nyono itu tahu ya Pak Nyono. Saya jarang itu punya hutang karena ada yang bayarin. Kalau nawari aja saya senang. Siapa di sini yang mau nawari saya memberi pinjaman tak bayar? Nggak ada. Nah, nggak ada. Tapi saya pinjam sengaja karena ada yang bayarin. Saya nggak berpikir gitu. Nah, luar biasanya sampai sekarang Tuhan berkati saya, dan saya dulu juga berpikir apa bisa saya memuliakan anak saya. Anak saya kembar. Tahun 98 Krisma memuncak, saya tidak bisa apa-apa. Tapi ternyata Tuhan juga berbeda dengan pikiran manusia. Yang saya pikir tidak bisa memuliakan anak saya bisa memuliakan anak saya kembar sekaligus 2, semua kuliah dan lulus semua. Puji Tuhan lagi yang terkecil sekarang kuliah. Jadi jangan ada yang sekarang mengatakan apa bisa saya memuliakan anak saya, harus bisa. Karena Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita.
Bukan kita mencari berkat dari Tuhan, tapi Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita. Saya bisa memuliakan anak saya sampai hari ini. Anak saya kuliah di Jogja. Setiap minggu saya harus memberikan transferan begitu setiap minggu, setiap bulan harus bayar kos, setiap 6 bulan sekali bayar kuliah. Ini kalau bukan karena campur tangan Tuhan, tidak akan mungkin. Nah, Tuhan menjawab, kenapa kok saya sudah tua, yang nong-nongan dia nomor aku, bahagia sekali, ya begitu. Bahagia sekali kalau masih muda, ketemu berkat Tuhan yang luar biasa ini, luar biasa. Tapi ternyata enggak. Kalau saya masih muda seperti kalian, mungkin saya tidak bisa mengelola tentang keuangan, tidak bisa mengelola tentang rumah tangga. Laki-laki biasa. Nah, kalian sendiri biasanya terus jajan. Nah, ini kayak laki-laki ini biasa begitu. Ya. Kalau kamu perempuan sama sebenarnya, tidak bisa mengelola, mesti untuk menghias diri. Mau beli anting-anting, mau beli kalung, make up, baju, begitu. Jadi bersyukur kalau nanti kita panjenengan bahagianya kalau usia sudah tua. Tidak apa-apa, karena muda berkarya, tua sengsara. Tidak, bahagianya masih muda, tuanya tetap bahagia. Luar biasa karena tanpa uang, tanpa apapun kita bisa mengelola hidup kita. Yang jelas, saat muda jangan foya-foya. Kalau sudah tua, jangan ada yang menjadi pantangan, makan aja semuanya. Gitu, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi pertahankan tentara langit ini supaya kita bersaudara. Kita ini sama-sama merasakan susah, merasakan senang ya? Senang ya? Ada ya senang, luar biasa kalau senang. Jadi kita melupakan, nah betul. Dulu memang begitu. Sekarang susah tidak ada, senang semua, tapi susahnya ada. Itu wajar. Tidak ada, tidak susah. Saat susah itu biasanya saat mengelola, harus mengelola tentang rumah tangga. Itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kalau bangun jam 5 mengelola anak kan, menyiapkan makan, bapak-bapak masih tidur, mas-mas masih tidur. Jadi sayangilah istrimu, anak-anak. Sayangilah istrimu, mas-mas, dan kasihlah suamimu, mbak. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita, tinggal kita nanti pada saatnya kita petik bersama. Terima kasih.